Pendengar RRI, seperti yang sudah diinformasikan tadi di awal, kita akan ikuti bersama dialog interaktif untuk sore hari ini dengan topik program pengungkapan sukarela dipandu Ivon Mumu. Langsung dari Studio 1 RRI Tahuna. Semangat lah. Sejak pagi mengabdi ya. Ya, siap. Ya. Saya tidak ada yang tidak bayar pajak ini. Iya. Baik, dan yang kedua, Makasih, Bu. Franciscus Murnianto ya. Pak Frans. Ya, apa kabar Pak Frans? Ya, baik. Terima kasih, Bu. Iya, Pak Frans sebagai penyuluh pajak tahunan. Betul, saya sebagai fungsional penyuluh pajak di KPP Pratama Tahuna, Ibu. Ya, semangat juga sama dengan Pak Pulung ya. Siap, pasti semangat, Ibu. Iya, ini topik menarik. Program pengungkapan sukarela harus diungkapkan secara sukarela, tidak dipaksa ya. Betul. Baik, ya. Saya pertama ke Pak Pulung ya. Ya, Pak Pulung, ini kita bicara terkait dengan program pengungkapan sukarela ya. Ini programnya sukarela apa? Sama dengan apa yang namanya yang sebelumnya tax amnesty di tahun 2016, di tahun 2017, dan ini sudah ada program yang lain. Apa persamaan dan perbedaan untuk program ini? Terima kasih, Ibu. Jadi kita secara umum, Bu ya, bahwa program pengungkapan sukarela ini adalah amanah dari Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diundangkan di Oktober 2021. Jadi di sini adalah PPS adalah sebuah program ya, jadi program yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Nah, diselenggarakan atas asas kesederhanaan, kemudian kepastian hukum dan kemanfaatan. Pemberian kesempatan wajib pajak untuk melaporkan dan mengungkapkan. Jadi di sini untuk program pengungkapan sukarela. Jadi kalau yang dulu tuh tax amnesty kan lebih ke pengampunan pajak ya. Jadi itu juga sama mengungkapkan yang ini, tapi yang di sini setelah itu undang-undang itu dihitungkan dan setelah itu berakhir. Nah, terus ini wajib pajak mulai tahun itu diberi kesempatan di Undang-Undang HPP ini untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan di SPT. Untuk yang di sini ada dua kebijakan, Bu, kebijakan 1 dan kebijakan 2. Untuk kebijakan 1 itu untuk wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi peserta tax amnesty yang masih belum mengungkapkan harta di sebelum 2015, maksimum sampai 2 tahun pajak 2015. Itu masuk di kebijakan 1. Nah, dulu tax amnesty juga tahun pajaknya juga basicnya di tahun 2015. Namun di PPS ini ada satu lagi namanya kebijakan 2, itu khusus untuk orang pribadi, Bu. Yang ternyata dari 2016 sampai 2020 di pelaporan pajaknya, di pelaporan SPT-nya itu masih ada harta yang belum diungkapkan. Mungkin belum ini kan bisa aja lupa, bisa saja mungkin ini. Jadi karena kesibukan juga mungkin kan, tapi begitu sudah SPT sudah lewat, wah ini ternyata masih ada yang belum. Kita berikan kesempatan untuk mengungkapkan di program ini, Bu. Nah, itu. Jadi ada nanti detailnya, benefitnya biar dijelaskan oleh penyuluh kami, penyuluh Mas Fran, ya, apa benefitnya. Iya. Tapi yang pasti untuk sistem, Bu, untuk sistem PPS ini jelas jauh lebih mudah karena bisa langsung online ke DJP online. Jadi wajib pajak langsung mengakses melalui DJP online, langsung bisa mulai mengentry di situ harta-hartanya melalui SPPH di situ. Ya itu yang dimudahkan. Kalau yang dulu masih TA kan masih wajib pajak masih mengentry lewat Excel, terus kemudian disampaikan di petugas-petugas kami yang di kantor pajak pada saat itu, dan mungkin yang di beberapa pos itu seperti itu. Berarti sekarang dipermudah lagi ya? Ya, dipermudah lagi. Jadi memang karena memang DJP online ini kan sudah
dikenal di wajib pajak, karena untuk pelaporan SPT pun sudah menggunakan sistem itu. Gitu, wajib pajak sudah menggunakan sistem e-filing, ada yang namanya itu e-filing itu kan langsung lewat DJP online. Jadi di sini juga sama prinsipnya, langsung kita akses di DJP online, nanti bisa ke sana. Memang secara teknis kalau memang wajib pajak masih belum mengerti, masih belum paham, bisa berkonsultasi dengan kami di kantor pajak tahunan, kami terbuka untuk itu gitu, seperti itu. Iya, Pak Pulung, ini menarik. Apakah dari petugas dari pajak sendiri tidak turun langsung di lapangan kerjasama dengan pemerintah, misalnya kelurahan, untuk mendata lagi wajib pajak biar tidak diungkapkan sendiri, tapi juga justru didata oleh petugas sehingga di situ nanti akan terungkap. Atau memang sukarela sendiri-sendiri atau seperti apa ini Pak Pulung? Pada dasarnya program pengungkapan sukarela Bu. Jadi begitu ya. Memang secara sosialisasi setiap kami kan beberapa kali melakukan sosialisasi dengan Pemda, dengan bendahara, kita sampaikan juga, ayo memang yang belum masih ingat yang belum diungkapkan dalam SPT-nya. Ayo, kita masih punya program ini yang berlaku dari Januari kemarin sampai Juni. Itu kita masih berlaku di situ. Jadi wajib pajak juga paham. Jadi mungkin beberapa kemarin kami sudah menghitung, udah beberapa datang ke kantor Bu. Jadi udah datang ke kantor, ya mungkin ada yang kita juga kemarin sempat menghimbau wajib pajak, ada yang datang kantor, ada yang melakukan PPS, ya saya dihitung-hitung dulu Pak. Mungkin kan karena kan di sini kan harta bersih Bu. Jadi harta bersih kan panjang nih, harta bersih kan hartanya mana, utangnya mana, kan dikurangi itu dulu Bu, dikurangi utangnya dulu. Jadi misalnya katakanlah perhitungan harus pas ya Pak ya. Jadi harus pas lah, harus ini. Makanya kita bantu juga Bu. Kalau memang wajib pajak datang ke kantor, saya bingung nih, tapi saya mau ikut. Nah, seperti apa hartanya gitu kan? Oh nih, mungkin di sini saya ada kendaraan, ada truk, ada ini, tapi saya ada pinjaman untuk itu, ya bisa dihitung Bu, gitulah. Untuk teknisnya untuk yang kebijakan satu, yang untuk TA, yang untuk yang tahun pajak lama itu ada maksimumnya, pengurangannya 50% untuk orang pribadi dan 70% untuk badan. Untuk kebijakan 2 kan pesertanya hanya orang pribadi. Jadi utang yang berkaitan dengan harta itu bisa dikurangkan semua. Jadi nanti bisa diungkapkan di situ. Kurang lebih seperti itu. Iya, baik. Iya, Bung Frans, ini kalau kita lihat manfaat ya PPS ini lebih mempermudah seperti Bapak Pulung sampaikan tadi. Betul. Mudahnya di mana ini, Pak? Nah, mudahnya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Pulung, dari segi akses Ibu, karena sudah bisa diakses melalui internet, melalui laman djponline.pajak.go.id, maka itu semua wajib pajak yang sudah mempunyai e-fin dan sudah mendaftarkan diri di DJP online itu bisa mengungkapkan secara mandiri di situ. Namun kalau ada step-step yang masih perlu dipertanyakan, bisa datang langsung ke kantor pajak atau bisa menghubungi kami melalui WhatsApp. Tetap dilayani ya? Pasti tetap dilayani. Iya, kalau untuk jenis harta yang bisa dilaporkan ini seperti apa ini dia? Untuk jenis harta yang bisa dilaporkan ini adalah semua jenis harta. Untuk kebijakan 1 itu kembali lagi harta yang belum dilaporkan pada saat tax amnesty. Untuk perolehannya itu dari 1985 sampai dengan 2015 itu bagi wajib pajak peserta tax amnesty yang belum melaporkan semuanya. Jadi masih dikasih kesempatan begitu Ibu. Oh, diberikan lagi kesempatan. Betul. Berapa kali kesempatan ini, Pak? Pokoknya sampai PPS ini berakhir Ibu. Ya, jadi menurut Undang-Undang HPP PPS ini berakhir besok tanggal 30 Juni. Jadi mungkin buat wajib pajak ini saya sampaikan, mumpung masih 21 hari lagi. Ya. Kesempatannya masih 21 hari jadi, lagi ya. Yang belum diungkapkan dalam tax amnesty yang dulu, ini masih bisa diungkapkan gitu. Kan peserta tax amnesty kan dulu juga banyak, di Sangihe ini juga banyak Bu. Cuman yang kira-kira masih belum bisa, ternyata ada ladang saya yang belum saya ungkapkan dulu, belum saya masukkan ke SPT. Jadi tidak nyaman kalau tidak disampaikan ya. Ya begitu Bu, karena memang sebenarnya kan terbuka itu lebih baik kan Bu ya. Kan? Ya pajak juga untuk pembangunan kita kan, untuk APBN itu kan turun ke macam-macam kan, bisa jalan raya, turun ke APBD, turun ke mungkin kemarin Ibu lihat dana vaksin segala itu kan juga dari uang pajak Bu, dari APBN itu. Jadi kalau masyarakat berkaitan itu ya ibaratnya kontraprestasi tidak langsung. Jadi dari kita untuk kita, tapi kontraprestasi tidak langsung seperti itu. Oh gitu ya. Ini untuk maksimalnya program PPS ini ya, gimana Bung Frans? Kalau untuk kita kan ada juga di
wilayah Sitaro ya. Betul. Sitaro ini seperti apa untuk maksimalnya program ini selain yang ada di Tahuna? Maksimalnya bagaimana Ibu? Iya, Boleh? program PPS ini kan ada 3 wilayah ya, wilayah Oh, kerja. betul. Ya, Ya. gimana ini? Oh, jadi memang untuk KHPP Pratama Tahuna ini melingkupi 3 wilayah kerja Ibu, yaitu pertama di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang kedua adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dan yang ketiga adalah Kabupaten Kepulauan Talaut. Jadi memang untuk program pengungkapan sukarela ini bisa dilakukan di mana saja dan 3 kabupaten itu bisa mengikutinya. Untuk gitu. di Talaut bisa, kalau ada kebingungan bisa menghubungi via WA, WhatsApp, ataupun bisa datang secara langsung ke kantor di bawah kami yaitu KP2KP Talaut. Lalu untuk di Siau bisa juga untuk chat via WA, menghubungi via WA, ataupun kalau kami sedang ada pojok pajak di sana mungkin bisa didatangi secara langsung juga begitu. Iya, pelayanan maksimal Pak ya. Dan tambahan informasi Iya. Ibu ya, untuk pojok pajak Siau dalam rangka amnesti ini, mohon maaf, dalam rangka PPS ini, PPS. itu kami buka minggu lalu buka, ini besok mulai tanggal 13 kami buka full sampai akhir bulan Bu. Oh, Nah, ya. pojok pajak di lokasi strategis? Di Sia, kami menyewa mana ini? ruko di Ulu Bu, namanya ruko Plaza Ruko Ulu Plaza ya, Siau, ruko ya. Plaza Siau di situ kami menyewa. Iya. Tetap di situ. Jadi kita menugaskan tiap pekan itu 2 petugas kami ya hari kerja nanti bergantian. Nah itu menjaga di situ. Jadi ibaratnya kalau misalnya masyarakat Sitaro yang mau ikut berpartisipasi juga bisa lewat langsung masuk ke pojok pajak ke sana. Iya, kalau di Tahuna pojok pajak lokasinya di mana Pak? Kalau di Tahuna Iya. untuk yang PPS kami di kantor kami Bu. Oh, di kantor aja ya? Di Santiago Jalan Tatehe gitu, lengkap di situ. Kalau untuk di Talaut itu di Melong Bu, itu KP2KB kami standby di sana. Ada gitu Iya. itu kantor unit di bawah kerja di bawah kami itu tetap di situ. Itu ada kantor unit di bawah kami itu kantor KP2KP, kantor pelayanan dan konsultasi perpajakan Talaut itu di sana. Jadi Ya, lengkap di sana sudah ya untuk melayani ya. Sudah siap gitu. Iya, baik. Ini kalau kita bicara tentang harta bersih ya yang diungkap pada program pengungkapan sukarela, ini merupakan harta yang dikurangi nilai dan utang ini. Iya, apakah ada batasan maksimal nilai utang yang dapat dikurangkan dari nilai harta yang diikutkan pada program pengungkapan sukarela ini, Pak? Iya, silakan. Jadi untuk yang dia ada 2 kebijakan ya Bu ya, kebijakan 1 dan kebijakan 2. Kebijakan 1 tadi yang untuk yang wajib pajak yang peserta TA, wajib pajak badan atau peserta TA yang belum mengungkapkan harta sebelum tahun 2015. Itu kalau untuk wajib pajak orang pribadi batasnya adalah 50% Bu, 50% gitu. dari jadi nilai harta dikurangi 50% utang yang berkaitan dengan harta. Gitu. Itu untuk orang pribadi. Kalau untuk badan itu badan itu PT, CV dan yayasan segala yang tapi peserta TA juga Bu, peserta TA amnesti yang dulu itu 75%. Nah, sekarang untuk kebijakan 2 itu siapa? Itu hanya orang pribadi Bu yang bisa ikut di PPS kebijakan 2. Bisa juga orang pribadi itu ikut dulu ikut TA, bisa juga yang tidak. Yang dulu ikut teks amnesti, yang bisa juga yang tidak, dia dua-duanya. Jadi kalau yang untuk yang ikut teks amnesti mungkin ada harta yang dulu-dulu belum diungkap, yang diperoleh sebelum tahun 2015 belum diungkap, bisa ikut kebijakan 1. Ternyata ingat lagi, yang baru-baru juga ada yang belum diungkap. Nah, itu bisa masuk ke kebijakan 2 gitu. Jadi seperti itu. Nah, terus kalau misalnya orang pribadi yang tidak ikut di teks amnesti, masih ingat saya 2016 ada saya katakanlah tanah saya tuh saya beli itu belum masuk ke SPT saya gini kan waktu tahun 2000 ingat wah ini perolehannya tahun 2018 itu bisa diungkap juga karena kan antara 2016 sampai 2020 gitu. Nah, kalau yang harta-harta yang masuk kebijakan 2 tadi yang diungkap itu utang yang berkaitan itu seluruhnya Bu. Jadi ibaratnya tadi saya jelaskan di awal kalau misalnya ada wajib pajak ini memperoleh katakanlah rumah gitu kan Bu, rumah ternyata ini belum lunas sih Pak pinjaman. Nah, itu dihitung nanti, tapi dihitung gini Bu, posisi hutang dia di akhir tahun 2020. Nah, katakanlah saya mulai KPR nih
rumah ini saya beli di 2017 lah kan. Penghitungannya apakah dari tahun 2017 atau pada saat ia mengungkapkan? Jadi patokannya di Desember 2020. Oh, Jadi ya. nilai hutangnya tinggal berapa di Desember 2020. Nah itu dikurangkan dengan nilai harta. Oh, Nilai harta iya. juga kan pasti berubah kan nilai perolehannya. Di tahun 2020 berapa nilai harta tersebut. Oke, gitu. iya. Kurang lebih seperti itu, Bu. Iya, ini Bung Frans, kalau misalnya yang tidak bisa ikut kebijakan yang pertama itu, bagaimana konsekuensi kepastian hukum terhadap harta tersebut? Baik, untuk konsekuensi yang tidak mengikuti PPS Ibu Iya. ya. Berarti kalau wajib pajak tidak mengikuti PPS dan mungkin malah ikut PPS cuma sebagian saja, tidak diungkapkan seluruhnya, pasti akan bisa dikenakan sanksi. Sanksinya yaitu Iya. terkait ada sanksi berupa yaitu peningkatan sanksi 200% untuk wajib pajak ataupun juga untuk 30% juga wajib pajak, begitu. Iya, baik. Iya, Frans, ini tadi disampaikan ada wajib pajak perorangan, juga ada wajib pajak badan ya. Betul. Iya, berapa banyak wajib pajak kita untuk perorangan? Untuk Sangihe ya? Untuk perorangan di Sangihe cukup banyak Ibu ya, mungkin sekitar ratusan ribu, betul Bapak ya? Iya. Pak Purwong ya? Sekitar ratusan ribu. Kisaran berapa ya? Jadi kalau misalnya kita Iya. lihat dari wajib pajak, jadi kan wajib pajak banyak nomor yang aktif ya Bu ya, yang aktif Iya. yang mungkin wajib SPT kan kalau kita lihatnya SPT. ya yang menyampaikan SPT dan wajib menyampaikan SPT aktif itu kemarin sekitar 23.000 sekian. Untuk itu yang Sangihe ya? Sangihe itu Belum campur. termasuk Talaut Sitaro. Oh itu semua Bu. Oh, semua ya? Yang di wilayah kita itu Oh, di Nusa Utara ya? 23.000 sekian itu yang aktif data apa saya wajib pajak aktif ya Bu ya 20 yang wajib SPT ya itu kurang lebih seperti itu 23 ribuan ya sekarang sebut 300 berapa. Kalau gitu. badan wajib pajak. Rinciannya saya belum Oh, ya, tahu baik, ya cuman iya. ya badan ya mungkin sekitar 1000-an juga Ribuan. ada ya mungkin seperti itu. Iya, sebetulnya kalau target pajak untuk tahun 2022 Ya. ini ada di kisaran berapa nih? Target pajak yang masih ada di apa namanya di kita Bu ya di apa namanya di KPP Pratama tahun Iya. 2022 itu 156 M sekian gitu targetnya. Ya, ini sudah mau habis ya semester pertama. Oh, iya, ini iya. sudah capai berapa ini? Sudah ya cukup baik lah Bu, sudah cukup baik gitu kan. Kurang Sekitar lebih berapa persen ya? ya sudah kurang lebih 30%-an, 30% lebih lah. Gitu. Masih ada 70% ya, untuk ya. diraih sampai bulan Ya, Desember. Desember. Iya, baik, kita lanjut lagi. Iya, ini saya ke Pak Frans ini. Kalau kita mengikuti PPS ya, apa manfaat dengan mengikuti TA? Oke, untuk manfaatnya yang diperoleh wajib pajak yang mengikuti tax amnesty maupun PPS ya, adalah sebagai berikut ya. Mungkin gampangnya adalah yang pertama adalah wajib pajak memperoleh fasilitas sesuai pasal 11 ayat 5 Undang-Undang TA, yaitu wajib pajak yang telah diterbitkan surat keterangan memperoleh fasilitas pengampunan pajak. Nah, pengampunan itu apa aja sih yang Iya, dimaksud? itu fasilitas ya. Fasilitasnya, Bu, betul. ya. Untuk pengampunannya yang pertama adalah penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan surat ketetapan pajak. Nah, seperti itu, Jan. Lalu yang kedua adalah penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga atau denda. Begitu, Ya, Ibu. sebentar Pak. Kalau pengampunan terus penghapusan itu, apakah negara tidak dirugikan sementara itu juga masuk dalam pajak? Karena adanya program ini, jadi menurut Iya. saya tidak dirugikan karena kan Tidak? karena wajib pajak sudah sukarela mengungkapkan pajaknya. Jadi negara pun juga memberikan rewards atau sebuah hadiah berupa pengampunan tersebut. Jadi ya negara senang, wajib pajak pun juga Iya, senang. silakan lanjut Begitu. Pak. Iya. Mungkin ada tambahan sedikit Iya. ya Bu ya. Sebenarnya kan program sukarela. Kalau wajib pajak kita himbau, saya enggak lah. Kalau saya ikut itu. Saya ikut pembetulan SPT. Misalkan Iya. SPT kan bisa dibetulin tuh. Penyampaian ya, tiap Bapak tahun kan ya. udah, jadi SPT itu yang belum kita masukin kita betulin ya boleh. Itu hak wajib pajak. Iya. Namun ya benefit-benefit tadi ya tidak diperoleh. Gitu Oh, loh. iya. Jadi boleh membetul katakan saya ada data kita himbau katakanlah. Bapak ini ada data. Oh iya saya benar memang, tapi saya itu penghasilan saya udah dipajakin. Saya lupa aja tuh masukin itu harta saya. Udah saya perbaikan ya, saya betulkan SPT saya ya. 2020. Ya silakan, itu pilihan. Namun Oh, gitu. benefitnya
ya tidak bisa dapatkan ya. Mungkin nanti kalau kita DJP ada kita kan kerjasama ada data dari pihak ketiga Bu, misalnya dari pihak asosiasi, instansi, terus kemudian lembaga keuangan seperti itu, ada data seperti itu ya, mungkin nanti bisa diajukan pemeriksaan misalnya kan gitu, karena tidak ada benefit tadi. Tapi kalau memang wajib pajak sadar, oh iya saya lupa dan ternyata ini belum masuk ke SPT saya selama 2016 sampai 2020 ya, dengan dia mengikuti program ini ya benefitnya ya tadi ya karena dia jujur dia gitu. Tapi kalau misalnya mereka melakukan SPT ya boleh juga, nggak apa-apa, kebetulan juga itu hak wajib pajak Bu. Jadi kita nggak membatasi harus ini nggak apa dibetulkan ya, tapi dibetulkan nanti benefit tadi ya tidak diperoleh. Seperti itu kurang lebih Bu. Tidak ada keistimewaan atau seperti apa nih? Kenapa Bu? Tidak ada keistimewaan. Maksudnya gimana? Iya, benefitnya tidak diterima, ya, perbedaan berarti ya? Iya, jadi kalau misalnya ya antara yang ikut program PPS dengan tidak ikut program PPS itu hak dari wajib pajak kan, program pengungkapan sukarela. Jadi kan gini Bu, konteks dari wajib pajak kan laporan itu kan self assessment Bu ya. Jadi kalau misalnya kita ngobrol konsep dari pajak itu kan pajak pusat, pajak penghasilan nih ya. Jadi dari wajib pajak itu konteksnya melakukan menghitung sendiri, memperhitungkan penghasilannya dan melaporkan di SPT. Surat pemberitahuan tahunan kalau misalnya itu kan konsepnya seperti itu. Nah, kalau misalnya bagaimana apakah itu kita percaya ya, karena emang timnya self assessment seperti itu. Nanti ada kalau misalnya perlu diuji, bisa diuji dengan pemeriksaan. Selama ini ada pengujian ya di lapangan? Pemeriksaan Bu. Jadi kalau misalnya ya kita periksa. Terus kalau misalnya data, pemeriksaannya itu tidak sesuai gimana nih? Maksudnya gimana? Ya kita katakanlah gini Bu, maaf ya Bu, yang dilaporkan ini di SPT selama ini 10 lah. Ternyata diperiksa kita punya data 12. Digali 12. Itu ditetapkan surat ketetapan pajak Bu. Gitu. Surat ketetapan pajak. Nah itu tadi yang kita katakan benefitnya. Kalau wajib pajak ternyata ada yang itu mengikuti program ini, ya itu kita tidak periksa lagi gitu. Karena udah dia jujur. Ya, tapi dengan syarat dia jujur Bu. Jadi jangan diungkapin sebagian. Misalnya katakanlah, waduh saya belum mengungkapin 10 nih, coba 5 dulu. Nah, nanti kita di Direktorat Jenderal Pajak mempunyai dapat data dari pihak ketiga, loh wajib pajak ini ikut PPS tapi harusnya 10 kok diungkapin cuma 5. Nah yang 5 tadi nanti disanksi gitu. Tapi kalau misalnya dikasih kesempatan seperti ini ya diungkapkan sejujur-jujurnya, mana yang belum diungkapkan seperti itu. Jadi kalau memang diungkapkan semua ya udah aman gitu, kita nggak ada pengujian, nggak diperiksa lagi. Tapi kalau memang tidak mau diungkapkan, saya betulkan aja, memang itu penghasilan saya lupa saja kok, orang tuh semua sudah sudah dipotong, sudah bayar pajak saya. Dia merasa seperti itu Bu ya. Ya nggak apa-apa, tapi nanti kan kami juga ada data. Nah itu nanti bisa kita uji, benar nggak pelaporan SPT tadi dia gitu, kita uji dengan pemeriksaan tadi. Iya, gitu. Pengujian juga berdasarkan aturan ya. Pengujian kepatuhan wajib pajak aturan Bu, karena intinya pajak itu berdasarkan undang-undang Bu. Dipungut berdasarkan undang-undang, itu asal paling dasar dari pajak. Jadi pajak itu dipungut berdasarkan undang-undang. Cara pengujiannya juga diatur oleh undang-undang ketentuan. Ada dasar pelaksanaan ketika melakukan ujian. Iya, saya lanjut ke Bung Frans. Ini ada penghentian pemeriksaan pajak seperti apa nih? Jadi kalau seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Pulung, jadi kan adanya pengujian nih Bu ya. Kalau sebelumnya kan mungkin ada wajib pajak yang diperiksa. Jadi kayak seumpama ternyata entah itu penghasilannya tidak dilaporkan seluruhnya ataupun hartanya tidak dilaporkan seluruhnya, itu pasti akan diuji di pemeriksaan. Nah, kalau wajib pajak itu mengikuti PPS ini, maka itu akan dihentikan. Selama itu dilaporkan secara jujur Ibu. Seperti Baik, itu. Pemirsa dan pendengar, bahkan ada harta yang berada di luar negeri, seperti apa kita mengungkapkan ini dari kantor pajak Pratama tahunan. Namun sebelum kita lanjut, kita ikuti dulu yang berikut ini.
Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Sulawesi Utara dengan Filipina, inilah Radio Republik Indonesia Tahuna. Iya, baik pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kita masih lanjut dengan program pengungkapan sukarela. Baik, sebelum ada hal-hal yang akan saya tanyakan, tapi kita jawab dulu pertanyaan dari, ini sudah masuk pertanyaan dari Fakri ya, Fakri Rahman, terkait dengan bagaimana cara untuk masuk pada program pengungkapan sukarela ini. Ya, silakan Bung Frans. Baik, terima kasih. Untuk cara masuk ke atau melakukan program pengungkapan sukarela itu, yang pertama adalah membuka akun DJP online, Ibu. Nah, membuka akun DJP online, lalu kan itu fitur DJP online adalah kalau normalnya itu untuk melaporkan SPT tahunan, secara tahunan. Namun itu ada fitur tambahan. Nah, itu banyak fitur. Salah satunya adalah program pengungkapan sukarela. Nah, jadi tertera di situ ya. Ada fiturnya, Ibu. Jadi itu harus diaktifasi terlebih dahulu. Jadi tidak bisa secara WP yang sudah mempunyai akun DJP online itu langsung dan mengikuti PPS. Itu tidak bisa. Jadi fitur PPS itu harus diaktifasi terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib pajak itu juga harus mempunyai aplikasi tambahan, yaitu Adobe Acrobat Reader 32 bit. Itu khusus 32 bit, dalam artian itu khusus untuk membuka form untuk melaporkan PPS tersebut. Begitu. Oh iya. Baik, itu sudah dijawab untuk pertanyaan dari Fakni ya. Ya baik, ini kita bicara untuk soal harta yang berada di luar negeri, bagaimana juga dengan harta yang ada di luar negeri, artinya di dalam negeri. Berarti ada orang Indonesia yang memiliki harta di luar negeri. Ya, caranya seperti apa? Silakan, Frans. Baik, untuk harta yang berada di luar negeri, itu kan berarti kan harta seumpama kayak wajib pajak yang sangat kaya mungkin ya, dan dia mempunyai harta di luar negeri berupa mungkin menyimpan uang di bank Swiss atau bank apa yang cukup terkenal dengan keketatannya lah ya. Nah, itu bisa juga dilaporkan melalui PPS ini dan juga bisa direpatriasi. Jadi hartanya itu dimasukkan ke Republik Indonesia ini, dimasukkan ke Republik Indonesia dan itu bisa diungkapkan dalam PPS itu. Dan itu akan dikenakan tarif yang lebih bersahabat lagi. Begitu. Oke, iya. Mereka juga kan warga negara Indonesia ya. Betul. Yang memiliki harta di harta di luar negeri. Iya, berarti apa untuk mendaftarkannya dan lain sebagainya itu harus ada ya? Betul, harus ada Ibu, harus ada daftarnya dan itu harus gampangnya kayak dipulangkan kembali ke Indonesia itu hartanya. Begitu Ibu. Iya, baik ya. Lanjut lagi, ini kita bicara terkait dengan pengungkapan sukarela ini banyak ya untuk dinamikanya, tapi ini
untuk kemudahan-kemudahan juga bagi wajib pajak. Ya, lanjut Pak Pulung. Ini kalau untuk kebijakan kedua hanya berlaku bagi wajib pajak orang per orang, ya, wajib pajak perorangan, ya seperti apa nih? Jadi Tidak memang, untuk badan ya? jadi apa namanya? Kalau kita lihat Bu, kenapa kebijakan dua juga perorangan? Iya. Amanah undang-undang seperti itu, amanah undang-undang dari HPP ini perorangan. Untuk perorangan karena memang untuk badan kan sudah kita sudah pernah program yang tax amnesty dulu, ya sudah diungkapkan. Nah, biasanya dan badan itu sudah relatif lebih patuh Bu, karena kan kalau badan itu kan apa namanya udah lengkap, dia ada struktur organisasinya, ada yang accountingnya sendiri. Tapi kalau perorangan kan mungkin ya itu saya bilang tadi, yang mungkin ada yang belum dilaporkan, mungkin usaha perorangan kan sistem entity-nya juga belum pas gitu. Jadi di situ kita kasih kesempatan yang seperti itu yang lupa dilaporkan, yang belum dilaporkan di dalam apa namanya SPT itu bisa diungkapkan. Nah itu tadi ada benefitnya, mungkin yang perlu diketahui lagi adalah intinya ini Bu, kan di pajak ini kan selain pengujian pemeriksaan tadi, ternyata apa namanya ada juga tindak pidana perpajakan misalnya katakanlah. Nah, ada ya? Ada itu. Nah kalau dengan seperti ini mungkin yang kena tindak pidana perpajakan mungkin bisa juga karena kealfaan, nggak sengaja seperti itu kan, karena mungkin dia pencatatannya tidak ada, memang tidak ada pencatatan, memang ya mungkin usaha perorangan seperti itu, salah satunya kan itu mungkin seperti itu. Apakah itu memang sudah masuk pada tingkat pidana ya? Ya bisa jadi itu baru, itu kan nanti ditingkatkan lebih lanjut ya. Jadi, nah dengan benefitnya dengan ini Bu, itu ikut program PPS itu tutup buku Bu. Jadi artinya yang lalu-lalu biarlah berlalu, kita tutup, ya sudah. Sekarang jujur. Pengampunan ya? Pengungkapan Bu. Pengungkapan. Jadi yang lalu-lalu biarlah berlalu, ya kan. Nanti mulai dari 2016 sampai 2020, jadi untuk tindak pidana perpajakan juga kita tutup, kita close di sini kan juga tadi termasuk dihentikan juga kan, ya itu karena seperti itu, karena nih dikasih program pengungkapan untuk wajib pajak orang pribadi dan badan dari untuk yang 2019-20 kebijakan dua kan orang pribadi, yang sebelumnya kan bisa badan dan orang pribadi peserta TA, yang masih belum dulu itu untuk mengungkapkan secara jujur, kurang lebih seperti itu. Iya, kalau ada ya wajib pajak misalnya belum mengantongi nomor pokok wajib pajak NPWP. Iya, gimana untuk masuk pada program PPS ini? Oke, untuk program pengungkapan sukarela ini yang syarat utama adalah mempunyai NPWP Ibu. Kalau belum, yang pertama bisa mendaftarkan terlebih dahulu ke KPP harus terdaftar. Harus kantongi dulu ya. Betul, harus mempunyai NPWP terlebih dahulu dan mempunyai akun DJP online selain itu. Jadi perlu diinikan Bu, bahwa sebenarnya untuk yang wajib pajak yang peserta PPS kan dia harus melaporkan kan yang dasarnya base-nya kan tahun pajak 2020. Sehingga 2020 itu harus dilaporkan, ada SPT-nya, surat pemberitahuan tahunan untuk pelapor pajak di 2020. Iya. Nah, itu baru nanti hitung base-nya dari sana, dari dasarnya dari sana gitu. Jadi memang di sini adalah wajib pajak yang sudah tertib, sudah lapor, sudah mempunyai NPWP. Yang 2020 bisa juga sih Bu, kan wajib pajak tuh ternyata pelaporannya kosong dulu, ya udah nanti yang 2020 berapa. Nah itu sebenarnya bisa dihitung juga sebelum, jadi hartanya gimana yang bisa diikutkan PPS. Nah itu harta-harta kita lihat dulu pelaporannya di 2020 berapa gitu. Jadi yang bisa diungkapkan itu yang pada saat bisa nggak wajib pajak di 2000 melakukan pembetulan? Ya bisa, tapi pembetulan itu sebelum undang-undang HPP berlaku. Jadi dalam artian SPT lama pembetulannya hartanya masih diakui di situ, tapi pembetulan yang dilakukan sebelum undang-undang HPP berlaku. Jadi kalau udah undang-undang HPP berlaku, ya udah kita lihat yang terakhir dia laporin berapa, gitu katakanlah. Saya belum lapor 2020, baru tahun 2018-19, ya dilaporkan aja 2020-nya dengan harta yang ada di 2018-19 gitu, karena sekarang undang-undang sudah berlaku. Jadi undang-undang itu kalau misalnya mau jadi mau ikut
PPS gitu. Kalau ikut PPS seperti itu gitu loh. Tapi kan tadi saya di awal sudah ngomong ya kalau nggak mau ikut ya nggak apa-apa tuh wajib pajak. Ya saya betulkan aja lah. Emang saya kelupaan kok. Ya silakan. Tapi ya tadi benefit tadi ya kalau DJP punya Nggak ada ya data, benefitnya. nggak ada. Iya. Bisa Baik, dilakukan pengujian ataupun ternyata mungkin bisa lebih lanjut lagi seperti itu. Tapi kalau misalnya dengan jujur ya oke di sini diungkapkan semuanya yang benar-benar belum diungkap ya sudah. Itu tutup buku, selesai, sudah dimulai dengan lebaran baru. Jadi kita kepatuhan yang baru mulai 2021 gitu. Tapi sampai dengan tahun pajak sebelumnya itu kita tutup gitu. Tapi ya dengan syarat wajib pajak di sini harus mengungkapkan seluruhnya. Ya, baik, seperti itu. iya. Makanya gini Bu, untuk yang PPS ini kan kita kasih kesempatan mulai Januari dan itu bisa berkali-kali. Misalnya katakanlah seperti ini, gitu. ya Bu ya. Aduh, saya hitungan saya nih ini ada segini, ya udah kita ungkapkan dulu sekian. Nanti dicek lagi. Ini kan mampu sampai akhir nih. Besok, wah nih belum diungkapkan. Loh, nemu lagi nih. Belum saya ungkapkan. Masukkan lagi kayak gitu. Ini Jadi kan bisa sampai tanggal 31 Tanggal Juni 30 Juni. Kalau misalnya untuk ada ya wajib pajak pemula gitu, bisa dikejar ya sampai tanggal 31. Gini Bu, jadi untuk wajib pajak ya ini kita sosialisasi udah kita dari awal kita sudah sebelum Januari itu kita sudah beriklan di RRI Bu. Sudah ya. Nah, ya beriklan di RRI untuk ini kesempatan gitu. Terus kemudian kita sudah di medsos kita juga sudah berkali-kali sampai edisi terbaru pun ada gitu kan. Jadi memang sudah ini kan dan di setiap kali sosialisasi Bu itu kita ungkapkan ke masyarakat. Jadi kalau sosialisasi kan ada yang kemarin kita ke bendahara, mungkin sebelumnya itu ke masyarakat ke bendahara. Terus kemudian di bulan Maret ya, April itu kita ada sosialisasi undang-undang HPP itu wajib pajak yang prominent yang besar dan wajib pajak yang lain-lain itu kita undang mungkin wajib pajak di situ juga ada ketua Kadin gitu kita undang ke hotel dialog itu salah satunya adalah sosialisasi undang-undang HPP dan PPS. Kita harapkan dengan wajib pajak besar yang kita undang itu nanti menyampaikan ke sejawatnya. Nah ini ada program nih, kesempatan nih gitu kan. Ayo langsung kita ikut berpartisipasi. Merambah ya. Nah, seperti itu. Jadi memang seperti itu. Jadi memang langkah sosialisasi kita sudah kita lakukan dan nggak cuma di sini Bu, untuk teman-teman di KP2 KP Talaut itu juga sudah mulai masuk. Sudah masuk, sudah beriklan juga di RRI sana. Sudah pasang pamflet, banner, kita pun sama. Tanggapan masyarakat sejauh ini seperti apa sampai di Talaut? Secara umum baik Bu. Jadi ya untuk respon, untuk datang ke kantor, untuk cukup minimal banyak, ya untuk yang nanyakan, oh nih saya mau ikut, saya lagi hitung-hitung dulu dah harta saya gimana yang benar-benar belum saya laporkan kan gitu kan, mungkin itu udah banyak respon-respon seperti itu. Dan peserta PPS juga sudah mulai meningkat terus. Jadi terus meningkat. Jadi yang diungkapkan ya mungkin ada, kalau saya lihat ada beberapa nih, ada beberapa kali SPPH nih ya, katakanlah ya mungkin yang ketemu yang baru ini yang diungkapkan katakanlah 10. Nanti berapa hari kemudian, ternyata masih ada 20 lagi, bisa langsung gitu. Jadi itulah yang bedanya juga, yang kalau kita ungkapkan SPPH di sini beda dengan kalau TA dulu kan mungkin sekali saja Bu. Jadi di total dulu mana sekali. Kalau PPS ini tidak, dia bisa berkali-kali. Ya karena memang sistemnya kan langsung online kan. Nah, begitu tek-tek masuk langsung bayar, nanti ingat lagi, ada lagi nih, masukin lagi bisa. Asal sebelum tanggal 30 Iya, Frans. Juni. Iya. Luar biasa ya untuk program ini. Ya, siap Bu. Iya, Frans, untuk memaksimalkan program ini gimana kerjasama untuk dengan pemerintah, termasuk di pemerintah kelurahan, biar bisa mencakup seluruh wajib pajak? Oke, untuk kerjasama dengan pemerintah daerah, lebih tepatnya sih dari KPP Pratama Tahuna itu menerbitkan surat himbauan kepada para wajib pajak yang datanya itu ditemukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Mungkin itu data-data sebagian saja. Itu adalah data yang berkaitan terkait agunan dan lain-lain. Nah itu kan bisa disampaikan ke wajib pajak, dan itu para pegawai di KPP Pratama Tahuna itu bertanya kepada para kelurahan setempat, menanyakan apakah wajib pajak ini
sudah ada di tempat atau tidak, dan silakan bisa disampaikan ke wajib pajak tersebut. Seperti itu. Iya. Jadi memang Mempermudah jangkauan mempermudah ya. jangkauan begitu. Iya, gimana teman? Untuk Silakan Pak. menambah Iya. dikit Bu, jadi sekedar diketahui bahwa surat himbauan itu kan dari kantor pusat kami itu kan ada dari data dari pihak eksternal itu meng-email ke wajib pajak, kemudian menyurati. Nah, dari kami dari KPP Pratama Tahunan sendiri, dari data-data tersebut kita juga mengundang yang bersangkutan untuk datang ke kantor, untuk kita sosialisasi. Gini loh, mungkin bisa aja email nggak nyampe ataupun surat, mungkin di sini kan wilayah kepulauan Ibu ya. Bahkan undangan itu kita antar sendiri. Jadi kita antar dari petugas kita, ada yang antar ke wajib pajak. Nah, itu kita antar sendiri. Nah, itu untuk merespon wajib pajak gimana, nanti wajib pajak datang ke kantor. Nah, datang ke kantor tuh nggak kita apakan, nggak ibaratnya nggak kita sosialisasi, ini loh, adik kita ada program ini. Takutnya jadi ibaratnya kalau bahasa ininya jemput bola, Bu. Nah, kita sudah melakukan upaya jemput bola. Jadi kita undang Tidak jemu ke kantor. ya Pak ya? Tidak jemu ya? Oh, tidak jemu. Jadi terus kemarin begitu kami sekarang tiap hari Bu, tiap hari ada wajib pajak yang kita undang datang, kita jelaskan. Nah, kita jelaskan ya, karena kan ini private ya, kalau harta itu kan private, jadi kita jelaskan, kita bagi-bagi tim, jadi masing-masing wajib pajak kita jelaskan ini ada ini mungkin Bapak Ibu mau ikut program ini gitu kan, karena kita punya benefit yang seperti ini, kita jelaskan. Dan itu sudah berlangsung, yang untuk intensifnya mungkin sekitar 2 minggu Bu, 2 minggu terakhir sudah berlangsung itu. Dapat dilihat antusias masyarakat menyambut program ini ya. Ya, jadi datang ke kantor, terus ada yang respon, oke tunggu dulu Pak, nanti kita hitung dulu, nanti kalau udah ini nanti kita kesini lagi, kita tahu teknisnya gimana, kita minta tolong dibantu. Ada juga seperti itu kan, wajib pajak ini bisa akses sendiri ke DJP online, tapi ada juga minta bantu yang nggak apa-apa. Kita sediakan komputer juga di kantor, kita sediakan, karena kan mohon maaf ya, kalau untuk kita daerah kepulauan ini kan kendala jaringan ya Bu ya. Itu yang harus kita pahami. Jadi di kami juga kalau emang wajib pajak yang di pinggir-pinggir sana mungkin mau ikut, tapi begitu masuk di JP online memang mudah Bu, tapi begitu jaringannya kembang kempis, ini jadi hal yang sulit gitu kan. Ya kayak kita sediakan, ayo silakan, nggak apa-apa, kita bisa di kantor kami, kita bantu, ada komputer kami, ada tool kami yang untuk mereka bisa mengisi gitu, ataupun mungkin minta dibantu teknisnya gimana, kita bantu seperti itu. Tapi yang jelas maksimalkan kerjasama dengan penyedia jaringan. Gimana ini? Cuman gini Bu ya, kalau pengalaman kami sih Bu ya, tapi itu memang kita sudah di kantor ya udah lengkap ya, kita udah menggunakan ya ada wifi juga, ada yang jaringan kantor juga bagus gitu kan. Terus tapi memang jaringan tetap jaringan juga ya. Memang kalau memang di Nusa Utara ini mohon maaf ya, memang itu kendala dipahami bersama untuk kondisi gitu, ya. Ya, jadi terus terang dengan kita buka di kantor itu ya wajib pajak juga terbantu Bu. Wajib pajak juga terbantu untuk ke kantor untuk mau seperti ini. Iya, nah, untuk yang pojok pajak di Siau juga udah kita upayakan lah Bu. Karena di sana juga kendala jaringan juga ini kita upayakan, di sana juga ada alat, ada kita pasang orbit segala untuk membantu wajib pajak. Untuk di Talaut juga sama Bu. Di Talaut juga udah di kantor kita ya secara umum mudah-mudahan jaringannya lebih baik lah mudah-mudahan, karena kita udah sediakan. Karena ya kita tahu sendiri lah Bu, kondisi Sangihe ini mungkin yang top ya Tahuna, mungkin Aha, tapi kita yang pinggir-pinggir yang lain kita kan juga nggak ini juga. Yang pasti orang-orangnya ramah, hanya jaringannya sedikit ngadat ya. Iya. Kalau orangnya saya yakin itu Bu. Iya yakin. Terbukti di lapangan. Terbukti. Baik, siap. Ya. Saya ke Pak Frans ini, apakah kalau tidak perlu ya dilaporkan untuk SPT tahunan misalnya tahun 2020, kemudian dilaporkan di program PPS saja, ataukah harus dilaporkan seluruhnya di SPT tahunan dan pajak 2020 misalnya? Oke, berdasarkan pasal 7 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan nomor 196 pada tahun 2021 diatur ketentuan yaitu wajib pajak orang pribadi wajib menyampaikan SPT tahunan PPH tahun 2020 yang mencerminkan harta yang telah dilaporkan dalam SPT tahunan pajak sebelum tahun pajak 2020 yang disampaikan sebelum undang-undang diundangkan.
Lalu harta bersih yang dimiliki selain sebagaimana dimaksud dalam huruf A harus diungkapkan dalam SPPH, gitu Ibu. Oh iya. Jadi gini. Tambahan Pak, ya silakan. Sedikit untuk yang tadi katakanlah 2020 ya Bu ya. Iya. 2020 ini katakanlah wajib pajak katakanlah sudah memutuskan untuk saya berniat ikut PPS, ya kan seperti itu. Iya. Ya kan? Tapi harta saya ada nih yang belum diungkapkan di SPT ataupun belum dilaporkan di 2020. Ya boleh 2020 dimasukkan saja SPT-nya dengan harta yang awal yang sebelum 2020 yang di SPT sebelumnya. Karena memang untuk yang sesuai dengan undang-undang dia harta yang mau diungkapkan adalah yang belum diungkapkan sebelum undang-undang ini terbit. Jadi katakanlah saya belum diungkapin nih, saya belum laporkan nih. Ya nggak bisa masukin pembetulan karena sekarang undang-undangnya sudah ada. Ini bagi yang mau ikut. Jadi ini saya ada 19 nih, 2019 saya peroleh nih, tapi saya di 2020 saya nggak masuk SPT-nya. Terus saya masukin lah di 2020. Pertanyaannya lagi, Bapak mau ikut nggak? Kalau mau ikut nggak bisa, karena kalau mau ikut kan pengungkapan itu yang apa yang mau diungkapkan, karena itu yang diungkapkan, barang-barang itu yang diungkapkan seperti itu. Tapi kalau misalnya yang berarti nilai kejujuran juga di situ Pak ya? Oh iya Bu, jadi memang di situ karena di ketentuan kita jelas. Jadi ini adalah pilihan dari wajib pajak dengan segala macam benefit, ya kan? Jadi nggak maksa juga, jadi harus enggak. Ini pilihan wajib pajak dengan segala macam benefit. Apakah mau dimasukkan ke program pengungkapan sukarela atau dilakukan pembetulan SPT. Tapi ya benefitnya tadi, yang ini tutup buku, yang ini ya kalau kita ada data ya bisa diuji, mungkin ada tindak pidana bisa kita lakukan dengan penyidikan atau bukti permulaan seperti itu. Iya, baik lanjut ini Pak Frans ini kalau untuk skema sanksi kebijakan untuk program pengungkapan sukarela ini pada Undang-Undang HPP seperti apa ini? Oke, ada 3 skema sanksi ya pertama Ibu. Yang pertama adalah skema bagi wajib pajak yang kurang atau tidak mengungkapkan harta bersih. Jadi yang sudah seperti yang sudah disampaikan mungkin ada 10 harta bersih. Cuma yang dilaporkan cuma 5. Nah, itu yang 5 tambahan yang belum dilaporkan itu dikenakan PPh final dari harta bersih tambahan dengan tarif 30%. Lalu dikenakan juga sanksi administrasi sesuai Undang-Undang KUP. Lalu ada lagi sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi komitmen investasi atau repatriasi. Nah itu dikenakan tarif sebesar 4% sampai 6,5%. Gitu Ibu. Lalu ada juga terhadap penghasilan yang dikenai tambahan PPh final dengan tarif 3% sampai 7%. Itu yang Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPKB. Begitu. Iya, ini cukup menarik untuk diketahui oleh masyarakat secara luas karena seperti awal tadi untuk pajak ini memang menyukseskan semua program yang ada di secara keseluruhan dan juga secara khusus di wilayah perbatasan Sangihe. Baik, lanjut. Kalau untuk sanksi kalau tidak mengikuti PPS dan ternyata di kemudian hari ada harta yang belum terlaporkan dalam SPT tahunan dan diketahui oleh Dirjen ya. Seperti apa ini? Ini ada satu pertanyaan yang masuk, silakan Pak. Oke. Jadi tidak mengikuti PPS Bu ya? Iya. Tidak mengikuti PPS. Tidak mengikuti PPS. Nah, jadi ya tadi katakanlah tidak mengikuti ya karena merasa udah cukup kok saya membetulkan aja atau itu. Tapi ya itu sanksinya ya balikan ke undang-undang lagi pasal 13. Jadi dikenakan tarif mungkin kalau misalnya katakan dilapor PPh misalnya tuh ternyata dihitung-hitungannya dia udah masuk yang batas tertinggi ya bisa kenakan tarif dengan batas tertinggi karena kan pada dasarnya gini Bu, itu data ataupun ada itu kan tambahan kemampuan ekonomis dari wajib pajak. Ada data terus wajib pajak ternyata tidak diungkapkan di PPS. Ya udah kita proses normal, kita uji. Artinya kan kalau nggak diungkapkan di PPS terus habis itu dibetulkan ternyata pembetulannya ada yang lebih dari lagi. Oh berarti kan SPT-nya itu harus diuji berarti tidak sebenarnya gitu kan. Nah, itu nanti bisa dikenakan sanksi gitu loh. Tapi itu makanya pilihan pada wajib pajak. Nah, di sini kita lihat apakah mau ditutup buku atau mau nanti kalau misalnya
kami ada data, ditemukan data, nanti bisa diproses, mungkin diuji kepatuhannya, dilakukan melalui pemeriksaan, uji kepatuhannya di SPT-nya. Memang sangat tidak terasa, waktu terus bergulir ya, hampir selesai waktu kita. Ya, silakan closing statement ya Pak Frans untuk suksesnya akan program pengungkapan sukarela ini, agar supaya masyarakat di wilayah Nusa Utara, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe juga antusias untuk program ini. Silakan Pak Frans. Baik, terima kasih. Bagi wajib pajak yang sekiranya ada harta yang belum dilaporkan atau sekiranya lupa untuk melaporkan, silakan mengikuti saja program pengungkapan sukarela yang telah diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini. Karena setelah sudah disampaikan oleh saya dan Bapak Pulung bahwa banyak benefit yang telah diperoleh jika mengikuti program tersebut. Lalu jika ada kendala, bisa yang pertama itu menghubungi via WhatsApp. Ada di nomornya? HP konsultasi kami di nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp-nya adalah 0853 4699 1616. Diulangi lagi? Ya, Oke, silakan. saya ulangi. Ada di nomor WhatsApp HP konsultasi di 0853 4699 1616. Begitu Ibu. Iya. Bisa juga untuk datang ke kantor KPP Pratama Tahuna secara langsung dan bertanya ke helpdesk. Begitu Ibu. Oke, terakhir Pak Pulung silakan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi buat wajib pajak Sangihe, ini mohon ini tolong dimanfaatkan kesempatan untuk program pengungkapan sukarela yang batas akhirnya tanggal 30 Juni ini masih ada waktu 3 minggu. Jadi ini masih ada waktu untuk bapak-bapak dan ibu-ibu wajib pajak untuk menghitung lagi yang dilaporkan di SPT itu sudah semua atau belum, atau mungkin masih ada harta yang belum, tolong dimanfaatkan program ini 3 minggu ini lagi, masih ada kesempatan. Ya, jadi bapak-bapak masyarakat Sangihe tetap konsen dan langsung memanfaatkan program ini supaya untuk pajak kita juga. Terima kasih Bu. Iya, baik. Program pengungkapan sukarela dari Kantor Pajak Pratama Tahuna. Pendengar, demikian kedua narasumber kita. Terima kasih Pak Frans dan terima kasih Pak Pulung. Sukses selalu ya. Baik, terima kasih. Ya, baik pendengar, terima kasih atas atensi Anda dan RRI sekali di udara tetap di udara. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Sulawesi Utara dengan Filipina. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna. Pendengar RRI, demikian tadi kita sudah ikuti bersama dialog interaktif untuk sore hari ini bersama Kantor Pajak Tahuna ya, dengan topik